Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi hari ini akan melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum. Masuk ke pembahasan Lailatul Qadar. Ini pembahasan yang penting. Salah satu pembahasan yang penting biasanya dicari-cari Lailatul Qadar. Hanya bagi pemuda hijab, dengarkan dulu ini. Pemuda hijrah, ini pemuda hijab. Ada pemuda berhijab. Siapa tahu ini kan, siapa tahu Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat Lailatul Qadar. Kita ini cari tips-tipsnya nih, tutorial mendapatkan Ramadan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa hadrati muhalli kitab Sayyidin Nabi sallallahu nafa'ana Allah bi ulumi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-faslul khamisu fil timasi Lailatul Qadri. Fasal yang kelima menerangkan tentang bagaimana memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Allah telah memberi keutamaan pada Lailatul Qadar di atas, lebih utama daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan berarti sekitar 83 tahun. Itu keutamaan Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lain yang tanpa Lailatul Qadar. Wa summiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa alwi manzalatiha. Dinamakan dengan Lailatul Qadar karena kemuliaan derajatnya dan keagungan tingginya makom Lailatul Qadar. Wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailati. Bisa juga karena rizki ajal dari tahun ke tahun itu ditentukan pada Lailatul Qadar. Wa tanazzalul malaikah waruh fi tilkal lailah. Pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun, juga tidak ketinggalan malaikat Jibril. Ar-ruh sering merujuknya ke malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Fa yusallimuna alal mujtahidina. Para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar tersebut. Waqtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Hal yusallimuna alaihim min tilqai anfusihim. Apakah salam dari malaikat itu ucapan salam dari mereka sendiri? Au yuballihunahum assalamu an rabbihim, atau itu adalah mereka hanya menyampaikan salam dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'abdu fiha taslimu rabbil alamin alaihi la jadiratun an takuna khairan min alfi syahrin. Ya, malam yang di situ seorang hamba mendapatkan salam dari Rabb-nya itu tentu lebih utama daripada 1000 bulan. Wa bi ayyal tamisaha al-multamisuna wa yatlubu, maka
sudah seyogyanya kita itu mencari malam Lailatul Qadar. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga demikian, bahwa Rasulullah juga mencari malam Lailatul Qadar. Ma sahbihi berserta para sahabat, wasolihuna dan orang-orang soleh min ba'di setelah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu juga memburu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaannya. Wahya fil asri al-awakhiri min Ramadan. Nah, ini memang pendapat yang masyhur bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, 21, 22 sampai terakhir. Wahya ilal autari akrabu minha ilal asfa. Dan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil itu lebih potensinya lebih besar daripada di malam-malam genap. Wadzahiru annaha Lailatul Hadi wal Ishrina. Pada zaman Rasulullah SAW sempat Rasul itu menjumpai malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-21. 21. Satu lianna Rasulullah SAW ra'aha tsumma unsiha. Karena pada malam itu Rasul menjumpai Lailatul Qadar tetapi kemudian beliau dibuat lupa. Wa dzakara annahu sajada fi subai hatiha fi ma'in wa tinin. Tetapi para sahabat wa dzakara Nabi mengingat bahwasanya beliau itu bersujud di waktu subuhnya fi ma'in wa tinin. Di ma' watin. Air dan watin tanah. Wasoha anal masjidah wa kafa Lailatul Hadi wal Isrina. Dan saat itu masjid itu sedang bocor. Lailatul Hadi pada malam 21 Ramadan. Jadi gini, saat Nabi pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar, tapi beliau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persaksian para sahabat, saat itu Nabi bersujud, yang di tempat sujudnya di situ ada sedikit air itu. Jadi masjid saat itu, Masjid Madinah bocor, jadi ada sedikit air masuk ke masjid karena bocor. Nah, para sahabat mengingat itu malam 21. Jadi kalau ada masjid bocor berarti ya masjid ikut sunnah gitu. Masjid kita udah nggak bocor, ini gimana? Itu zaman dulu kan cuman pakai pelepah ya, terus bawahnya juga tanah itu. Jadi wajar kalau air tercampur dengan pasir, dengan tanah. Para sahabat ingat saat itu tanggal 21. Wa ru'ya atharutin ala jabati. Dan terlihat bekas tanah itu menempel di jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anfihi dan hidung beliau. Wa tarajjahat Lailatul Ihda wa Isrina. Nah, pokoknya saat itu tanggal 21. Bi annahu akhbara annal qamara karena sungguhnya Nabi juga memberi kabar bahwasanya saat itu annal qamara, persaksian Nabi bahwasanya saat itu rembulan kana lailatuhu kasyikki jafanatin. Saat itu bulan itu posisinya seperti separuh mangkok gitu ya. Separuh mangkok. Wala yakunul qamaru kasyikki jafanatin illa lailatus sabi wa lailatul hadi wal isrina. Dan bentuk bulan yang separuh mangkok itu tidak ada kecuali pada tanggal 7 atau tanggal 21. Jadi kalau sudah lebih dari itu lebih besar lagi. Misalnya tanggal 9 atau sebelum tanggal 21 itu kan lebih besar lagi. Kalau setelah tanggal 21 lebih kecil lagi daripada separuh mangkok itu. Famin fadilati hadil lailati. Nah, ini sekarang fadilahnya Lailatul Qadar. Jadi
memang yang paling masyhur 10 terakhir dan diutamakan di tanggal-tanggal ganjil. Imam Al-Ghazali punya hitung-hitungan terkait malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan Syekh Sadili punya hitung-hitungan. Kalau misalnya hari Senin nanti Lailatul Qadarnya biasanya hari apa itu. Meskipun tidak pasti, tapi ini pengalaman saja. Jadi kalau kita hitung-hitungannya, kalau kita kemarin puasa dimulai dari hari Kamis, berarti nanti malam Lailatul Qadarnya kalau menurut hitungan Imam Al-Ghazali kebetulan sama dengan Syekh Sadili itu nanti di malam 25. Itu tentu tidak pasti, maksudnya, tapi itu berdasarkan pengalaman mereka, beliau itu. Coba kita nanti buktikan aja. Ya pokoknya kalau tanggal 10 terakhir udah beda gitu. Itu lebih aman kalau 10 terakhir sudah ibadahnya lebih dikuatin lagi, itu jauh lebih aman. Ya, famin fadilati hadhil lailati annaman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang di antara fadilah dari malam Lailatul Qadar ini, bahwasanya orang yang beribadah dengan keimanan yang kuat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa dalilu ala ma dzakarnahu qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Uridu lailatul qadri tsumma aiqadhani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil asri al-huwabir. Saya diperlihatkan, kata Rasul, Lailatul Qadar, kemudian saya membangunkan sebagian keluarga saya, tapi kemudian saya dibuat lupa. Jadi sunnahnya Nabi itu kalau ada malam Lailatul Qadar, keluarganya ikut dibangunkan untuk bareng-bareng ibadah. Faltamisuha, maka carilah malam Lailatul Qadar fil asril huwabir, di 10 hari terakhir. Akhrajahu Muslim. Wal huwabir al-bawaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadri fil witri minal asri al awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, tadzakarna Lailatul Qadri. Kami membahas tentang Lailatul Qadar. Jadi Abu Hurairah bersama sahabat yang lain ngomongin tentang Lailatul Qadar. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mithlu sakki jafnatin. Siapakah di antara kamu yang ingat ketika rembulan itu semisal separuh mangkok? Ya, masih yang hampir sama ini. Wasahahanu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah pada malam hari Lailatul Qadar dengan keimanan yang kuat, dengan berharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Ini wal mustahabu. Sekarang apa sih yang perlu dilakukan di malam Lailatul Qadar? Gimana? Apakah kita duduk-duduk ngopi? Ngopinya berarti ngopi satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi udah agak ataukah ngapain itu kan? Wal mustahab liman ra'aha ayukthira minatana wa tu'a. Disunatkan bagi orang yang melihat malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak asana, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa du'a, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna aktsaru du'aihi, diperbanyak membaca doa ini.
Ini dari Rasul. Doanya berbunyi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini sudah sangat masyhur sekali. Allahumma ya Allah, innaka sunnya engkau afuun, zat kang yang maha memberi ampunan, karimun, zat yang mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosa saya. Akhrajahu Muslim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak doanya seperti ini. Thana, memuji Allah maupun berdoa. Wa in iktasara ala thana fa huwa afdalu. Kalau cuman mau memuji Allah saja, maka itu lebih utama. Lima ruya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi, man saghalahu min dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Man, barang siapa, saghalahu min dzikri, yang dia menyibukkan diri untuk mengingatku, an mas'alati daripada untuk meminta kepadaku. Siapa yang sibuk memuji tapi lupa untuk meminta, a'taituhu, maka aku akan memberi kepada dia, orang tersebut, afdhala ma utiya, itu pemberian yang lebih utama daripada permintaan orang-orang yang meminta. Jadi kalau kita menyibukkan diri, misalnya kita kadang-kadang doa itu mau doa apa ya, terlalu banyak keinginan itu, keinginan duniawi banyak sekali. Ya bisnis lancar lah, ya inilah. Wah, keinginan itu saking banyaknya, kadang-kadang kalau di list itu udah banyak sekali. Nah, keinginan yang banyak itu kalau kita bingung, misalnya kita ya sudah, saya mau memuji Allah saja, alhamdulillah, subhanallah, itu lebih utama daripada kita meminta kepada Allah. Jadi pujian kepada Allah itu lebih utama daripada doa kepada Allah Subhanahu. Meskipun sama-sama ibadah tentu. Karena ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita itu sudah enggak memikirkan diri sendiri. Alhamdulillah kan kita hanya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Jadi sudah kita enggak ingat kita gitu. Tapi kalau ya Allah ampunilah aku, nah itu kita mementingkan akunya. Tapi kalau alhamdulillah, ya yang paling penting Allah Subhanahu wa taala. Kita itu enggak penting-penting amat di dunia ini. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, itu lebih utama daripada. Sebagian ulama memang jarang untuk berdoa panjang-panjang gitu. Karena merasa sampai merasa enggak nyampe meminta banyak-banyak. Maka yang diperbanyak adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada Rasulullah. Jadi bagian dirinya itu dipersedikit. Kalau kita membaca Rotibul Haddad, kalau bapak-bapak perhatikan, di situ yang panjang itu pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Doanya itu enggak terlalu panjang. Nah, kalau kita biasanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, terus ya Allah minta ini. Enggak apa-apa juga itu, enggak apa-apa juga. Tapi sebagian ulama saking ingin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berselawat kepada Rasul, itu yang diperbanyak pujian dan salat kepada Rasul. Pujian kepada Allah, salat kepada Rasul. Doanya pendek-pendek. Akhrajahu at-Tirmidzi qala Umayyah adzkuru hajati am qad kafani. Nah, ini fasal ini ditutup dengan syair dari Umayyah. Adzkuru hajati am qad kafani hayauka inna shimatakal haya idza athna alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arudi thana. Adzkuru, apakah perlu kusebutkan, adzkuru hajati, apakah perlu kusebutkan kebutuhanku, am qad kafani, atau cukup, ataukah saya merasa cukup. Hayauka inna shimataka al haya,
jika suatu hari seseorang idatsna alaikal mar'u yauman, jika suatu hari seseorang memujimu, maka cukuplah pujian tersebut itu sebagai sebuah sindiran. Maksudnya kalau dipuji biasanya ada maunya gitu. Ini syair dari Umayyah. Cukup sekian kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan sehingga nanti 10 hari terakhir kita bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita pada malam hari di bulan Ramadan. Meskipun belum ada hilal nasi padang. Oh sudah ada. Oh malah sudah ada udah. Kata Pak Nanang ini nasi padangnya udah tutup gitu. Nyari nasi padang yang 10.000 di mana itu? Baik, kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.